Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Bribka Saman keluar dari pos jaganya dengan langkah malas namun penuh percaya diri. Perutnya yang membuncit tampak berayun saat ia berjalan menuju warung kopi, seraya menghisap rokok kretek yang tak pernah absen dari bibirnya. Di sekitar terminal, ia sudah dikenal bukan sebagai pelindung masyarakat, melainkan sebagai raja kecil yang memungut upeti dari siapapun yang tampak lemah. Preman-preman lokal menaruh hormat padanya, bukan karena pangkatnya, tapi karena ia membekingi bisnis gelap mereka. Di warung kopi, ia duduk dengan santai sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba seorang bocah SMA datang tergopoh-gopoh, menyeret helm dan membawa STNK yang lusuh. Namanya Rehan. Ia hendak mengambil motornya yang dititipkan semalaman setelah pulang dari rumah temannya. Namun belum sempat ia sampai ke parkiran, 3 preman bertato menghadangnya. Suratnya mana? Jangan-jangan motor curian, tuduh salah satu dari mereka. Rehan panik, ia menunjukkan STNK dan KTP. Tapi mereka hanya tertawa dan menggeleng. Bribka Saman yang melihat keributan itu langsung berdiri dan berjalan mendekat. Dengan gaya bak pendekar, ia memelototi Rehan dan merampas kertas dari tangannya. Anak-anak sekarang suka ngaku-ngaku punya motor sendiri. Nih surat banyak yang palsu, katanya sambil menyentil kepala Rehan dengan keras. Rehan menunduk, tak berani melawan. Tangannya gemetar, sementara orang-orang hanya menonton, terlalu takut untuk ikut campur. Kalau mau damai, bayar 500.000. Sekarang juga, ujar Saman tanpa malu, menyodorkan telapak tangannya. Rehan terdiam. Ia hanya membawa uang 100.000 di dompetnya. Saya cuma punya segini, Pak, suaranya lirih. Preman-preman itu langsung menyeringai, dan salah satu dari mereka mendorong Rehan hingga nyaris jatuh. Kalau nggak punya duit, ya kita tahan motornya. Bentak Saman, wajahnya memerah karena marah, atau mungkin karena kolesterol yang tinggi. Air mata menetes di pipi Rehan. Ia bukan takut kehilangan motor, tapi marah karena diperlakukan tidak adil. Ia ingin melawan, tapi siapa yang bisa menolong? Orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi pemalak berseragam. Sementara itu, seorang bapak tua yang duduk di bangku seberang diam-diam merekam kejadian itu dengan ponselnya. Anak ini bukan sembarangan, gumam si bapak. Lihat saja besok pagi, dunia bisa jungkir balik. Setelah mendapat uang seadanya dari Rehan, Saman pergi ke pos sambil tertawa puas. Bocah-bocah sekarang gampang dibego-begoin, katanya sambil membakar rokok kedua. Ia tidak tahu, rekaman kejadian barusan sedang viral di grup warga. Dalam hitungan menit, video itu sudah sampai ke tangan seseorang yang wajahnya dingin seperti baja, Sersan Maya, anggota TNI wanita yang tak pernah mundur selangkah pun saat keluarga atau kehormatan diinjak. Di asrama militer, Maya baru saja menyelesaikan sesi sparring ketika ponselnya bergetar. Ia membuka pesan singkat dari tetangganya. Ketika video diputar, matanya melebar. Napasnya terhenti sejenak melihat Rehan, adik kandungnya, diperlakukan seperti sampah oleh polisi gendut dan segerombolan preman. Jantungnya berdegup keras. Tiba-tiba saja dunia di sekelilingnya terasa hening. Menyisakan satu suara dalam pikirannya, tidak akan ada yang menyentuh keluargaku tanpa balasan. Langkah Maya keluar dari asrama begitu tenang, tapi aura yang ia bawa lebih dingin dari malam. Ia tidak pakai seragam, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat siapapun enggan menatapnya. Dalam diam, Maya bersiap, bukan sekadar membalas dendam, tapi memberi pelajaran keras pada arogansi berseragam yang lupa tempat dan lupa diri. Hari itu, jalan hidup Bribka Saman mulai berubah. Dan ia tak akan pernah melupakannya. Rehan duduk termenung di emperan warung, tangannya gemetar, dan matanya kosong menatap motor yang kini sudah dikuasai preman. Ia ingin menelepon seseorang, tapi pikirannya buntu. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, merasa tak berguna karena hanya bisa diam saat harga dirinya dihancurkan. Di sudut terminal,
Para preman asuhan Bribka Saman tertawa sambil menghisap rokok, membicarakan bagaimana anak-anak muda seperti Rehan mudah sekali diperas. Yang penting seragam itu terus jaga kita, ujar salah satu preman, menepuk pundak Saman dengan bangga. Saman hanya nyengir. Ia merasa menjadi dewa kecil di terminal itu. Tak ada yang berani melawan, bahkan warga pun sudah apatis. Di kepalanya, kekuasaan bisa dibeli dengan ketakutan. Tapi ia tidak tahu bahwa satu gerakan kecil, satu video yang dikirim dari tangan ke tangan telah menyalakan api di dada seorang prajurit. Dan api itu bukan sembarang api. Ia adalah bara dari kesabaran yang selama ini dijaga oleh seorang kakak perempuan. Sementara itu, Maya meluncur ke lokasi dengan motor hitam bututnya. Tak ada lampu sirine, tak ada suara keras, hanya keheningan dan sorot mata penuh amarah. Ia sudah bertekad bukan sebagai TNI yang ingin pamer kuasa, tapi sebagai kakak yang tak rela adiknya diinjak. Ia menyusuri jalan-jalan sempit, menyamarkan dirinya dalam hiruk-pikuk kota. Dalam hatinya, ia mengingat masa kecil bersama Rehan, saat ia janji akan melindunginya seumur hidup, bahkan jika harus melawan dunia. Di terminal, Rehan mencoba menghubungi Maya, tapi tak kunjung tersambung. Ia merasa benar-benar sendirian. Seorang ibu penjual nasi uduk menghampirinya dan memberinya segelas air. "Sabar ya, nak. Tuhan tidak tidur," ucapnya lembut. Rehan hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu bahwa Tuhan sedang menggerakkan tangan seorang wanita berseragam, dan waktunya tinggal sebentar lagi. Beberapa meter dari pos polisi, Maya berhenti. Ia memarkir motor dan mengamati sekitar. Preman-preman masih tertawa. Saman tampak sedang tidur di bangku kayu, dengan perut terbuka dan kipas tangan murahan di sampingnya. Maya merogoh ponsel dan membuka kembali video itu. Ia menatap wajah Rehan di layar, wajah yang kini tergores luka di pipi. Napasnya berat, tapi mantap. Ia membisikkan sesuatu pelan, mungkin doa, atau mungkin sumpah. Dari kejauhan, Rehan melihat sosok wanita mendekat. Ia berdiri setengah ragu. Ketika sosok itu semakin dekat, Rehan langsung tahu itu Maya. Kakaknya, wajahnya penuh amarah, tapi langkahnya tetap tenang. Maya menatapnya sebentar, tanpa kata. Tangannya hanya menyentuh kepala Rehan sebentar, lalu ia berjalan menuju pos polisi. Warga mulai memperhatikan. Aura aneh menyelimuti terminal. Ada yang tidak biasa. Salah satu preman menghampiri Maya, mencoba menghalangi. Mbak mau apa?" Tapi sebelum sempat selesai bicara, Maya memutar pergelangan tangan si preman dan membantingnya ke tanah. Semua terdiam. Dua preman lainnya langsung berdiri, siap menyerang. Maya tidak bicara. Ia hanya membuka jaketnya sedikit, memperlihatkan logo kecil di kaos dalamnya, "Kowat". Wajah preman itu langsung pucat. Di balik pos, Bribka Saman terbangun karena suara gaduh. Ia berdiri dan melihat Maya yang kini berdiri tegak menghadapnya. Rehan berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya dengan campuran takut dan takjub. Saman belum tahu siapa wanita itu, tapi satu hal pasti, pagi yang ia kira penuh kemenangan, perlahan berubah menjadi pagi terakhirnya sebagai raja kecil. Dan perang yang tak ia duga sudah resmi dimulai. Bribka Saman menatap Maya dengan alis menyatu. "Kamu siapa? Mau cari masalah?" ujarnya dengan suara berat penuh kesombongan. Maya tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah Saman, memindai sosok pria yang telah mempermalukan adiknya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tubuh gendut itu mungkin besar, tapi keberanian Saman hanyalah bayang-bayang dari seragam yang ia kenakan. Di depan Maya, wibawa semu itu tak lebih dari topeng murahan. Salah satu preman bangkit dari tanah dan menyerang dari belakang, berusaha melumpuhkan Maya. Namun, hanya dengan gerakan cepat dan presisi, Maya menyikut rahangnya dan membuatnya ambruk seketika. Suara tulang beradu terdengar jelas, membuat suasana di terminal seketika sunyi. Orang-orang berhenti makan, berhenti berbicara. Seolah dunia berhenti untuk menyaksikan sesuatu yang tak mereka duga, seorang wanita melawan kekuasaan bengis yang selama ini mereka diamkan.
Saman mulai menyadari bahwa yang ia hadapi bukan warga biasa. Ia melirik logo kecil di baju Maya yang nyaris tertutup jaket. Matanya membelalak. "Kau TNI?" tanyanya. Kini nadanya tak lagi sekasar tadi. Maya mendekat pelan, setiap langkahnya seperti dentuman palu di jantung Saman. "Kau pala adikku," katanya datar. "Dan kau akan mempertanggungjawabkan semuanya, hari ini juga." Suara Maya rendah, tapi mengandung amarah yang membakar udara. Saman mencoba menyelamatkan muka dengan menepuk-nepuk dadanya. "Saya hanya menjalankan tugas, Bu TNI. Anakmu itu, maksud saya adikmu itu, tidak bisa menunjukkan surat resmi." Dalihnya terbata. Maya tak peduli. Kalau dia salah, ada jalurnya. Tapi yang kau lakukan adalah pemerasan, penghinaan, dan pelecehan terhadap warga sipil yang tak bisa melawan. Kau lupa siapa seharusnya yang dilindungi seragammu. Tanpa aba-aba, Maya menarik Saman dari bangku dengan satu tarikan kuat. Tubuh tambunnya terseret dan jatuh terguling ke depan umum. Warga menahan napas. Beberapa bertepuk tangan pelan, tak percaya bisa menyaksikan tirani itu ditumbangkan tanpa perlawanan berarti. Saman berguling bangkit, wajahnya memerah. Tapi sebelum sempat bangkit sempurna, Maya menendang kakinya hingga ia kembali tersungkur. "Ini baru permulaan," ucap Maya dingin. Dari kejauhan, Rehan terpaku. Ia tak pernah melihat sisi kakaknya seperti ini. Dulu Maya adalah kakak penyanyang yang suka memijat pundaknya setelah belajar malam, bukan prajurit yang menghajar preman dan polisi arogan di depan umum. Tapi di saat bersamaan, Rehan merasa ada cahaya baru yang tumbuh dalam dirinya, perasaan aman, perasaan punya pelindung yang nyata. Untuk pertama kalinya hari itu, air matanya jatuh bukan karena takut, tapi karena haru. Warga mulai berkumpul, mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel mereka. Salah satu pemuda mengunggah video Maya menghajar Saman ke media sosial, memberi judul "Akhir dari Arogansi Polisi Gendut, Tumbang oleh TNI Wanita". Video itu menyebar cepat. Dalam waktu 1 jam, markas TNI tempat Maya bertugas menerima laporan dari atasan tentang insiden ini. Tapi bukan kemarahan yang datang, melainkan panggilan penuh perhatian dari sang komandan. Di ruangan pendingin markas, Letnan Kolonel Bram menatap layar ponsel sambil menghela napas panjang. Di hadapannya, video Maya viral. Tapi alih-alih marah, ia mengangguk pelan. "Dia tidak salah. Dia hanya lebih cepat dari sistem," ujarnya kepada stafnya. Lalu ia memerintahkan satu hal yang menjadi awal dari babak baru, kirimkan dukungan. Siapkan tim hukum militer. Jika aparat sipil mencoba membungkam kebenaran, kita berdiri bersama dia. Hari ini, keadilan tidak boleh sendiri. Saman terdiam di tanah, memegangi lengannya yang terkilir. Nafasnya memburu, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena ketakutan yang mulai menyusup ke dalam dadanya. Ia melihat wajah Maya yang tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Tak ada negosiasi, tak ada kompromi. Ini bukan sekadar wanita yang marah karena adiknya dipalak, ini adalah prajurit yang tengah menjatuhkan vonis atas arogansi yang selama ini ia pelihara. Untuk pertama kalinya dalam karir kotornya, Saman merasa seragam yang ia kenakan tak mampu menyelamatkannya. Warga masih berkerumun, banyak yang menahan senyum puas. Terminal itu telah lama jadi sarang ketidakadilan. Maya, tanpa tahu, telah menjadi simbol perlawanan yang selama ini hanya tumbuh di hati tapi tak pernah berani diwujudkan. Beberapa sopir angkot mulai mendekat, salah satunya berkata lantang, "Akhirnya ada juga yang berani lawan dia." Suara itu menggema, dan Maya hanya mengangguk kecil, tak membalas, namun cukup untuk membakar semangat warga sekitar. Tiba-tiba, suara sirine mobil patroli terdengar di kejauhan. 2 mobil polisi melaju cepat ke arah terminal, membawa beberapa anggota satuan dan seorang perwira polisi berpangkat. Bribka Saman yang masih tergeletak langsung berubah panik. Ia tahu ini bisa jadi penyelamatnya, atau akhir mutlak dari kariernya. Polisi-polisi itu turun dengan wajah bingung, melihat kerumunan dan Saman yang kesakitan. Maya berdiri tenang di tengah keramaian,
tak bergeming sedikit pun. "Siapa pelakunya?" tanya salah satu perwira kepada warga. Serentak mereka menunjuk Maya. Tapi sebelum kesalahpahaman berkembang, Maya melangkah maju, mengeluarkan KTA miliknya, dan berkata lantang, "Saya Sersan Maya, TNI aktif. Saya melumpuhkan seorang oknum polisi yang tertangkap basah melakukan pemerasan terhadap adik kandung saya di bawah ancaman kekerasan." Suaranya tenang, tegas, dan tak terbantahkan. Dunia seperti membeku sesaat setelah itu. Perwira polisi menatap KTA itu dengan wajah tegang. Ia melirik Saman yang masih meringis, lalu menatap Maya yang berdiri gagah tanpa sedikit pun rasa takut. "Kami akan tangani ini sesuai prosedur," ucapnya ragu. Maya memotongnya, "Pastikan itu bukan hanya prosedur di atas kertas. Karena saya punya video, saksi, dan dukungan militer di belakang saya." Suara itu menghantam telinga aparat seperti gemuruh petir di siang bolong. Beberapa polisi tampak gelisah. Mereka tahu siapa Maya. Reputasinya sebagai prajurit wanita tangguh sudah tersebar, bahkan di kalangan aparat sipil. Letnan Kolonel Bram dikenal sebagai atasan yang tidak segan menurunkan kekuatan penuh jika anak buahnya diserang dengan ketidakadilan. Salah langkah, bisa-bisa seluruh institusi mereka berhadapan langsung dengan militer. Maka mereka memilih mundur pelan, menahan diri dari konfrontasi lanjutan. Saman mencoba bicara dari tanah, saya bisa jelaskan." Tapi suaranya tenggelam di tengah suara rekaman video yang diputar ulang dari ponsel warga. Terlihat jelas ia memalak, menghina, dan mengintimidasi Rehan tanpa dasar hukum. Para polisi hanya bisa menunduk. Segala dalih Saman runtuh. Ia bukan korban. Ia adalah aib yang akhirnya terungkap. Dan tak ada seragam di dunia ini yang bisa menyelamatkannya dari kebenaran yang telah dipertontonkan. Maya menoleh pada Rehan yang berdiri di belakang warga. "Ayo pulang," ucapnya lembut, berbeda jauh dari suaranya tadi. Rehan berjalan menghampiri, dan untuk pertama kalinya dalam hari itu, senyum kecil muncul di wajah Maya. Tapi di balik senyum itu, hatinya tetap waspada. Ia tahu ini belum selesai. Musuhnya bukan hanya seorang polisi gendut, tapi sistem yang sudah lama membusuk. Dan jika sistem itu tak dibersihkan, maka ia akan kembali dengan cara dan kekuatan yang lebih besar. Malam turun perlahan, menyelimuti kota dengan lampu-lampu jalan yang redup. Maya dan Rehan duduk di bangku kayu tua di halaman rumah kontrakan mereka. Diam, hanya suara jangkrik yang terdengar, menutupi kecamuk di kepala masing-masing. Rehan masih tertegun memikirkan peristiwa pagi tadi, bagaimana kakaknya, yang selama ini ia anggap lembut, berubah menjadi pelindung yang tak tergoyahkan. "Makasih, Kak," ucap Rehan lirih. Maya menoleh dan tersenyum tipis, meski matanya menyiratkan perang yang belum usai. Di tempat lain, Saman tidak dibawa ke kantor polisi. Ia hanya dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekannya, dibius dan dibalut dengan rasa malu yang lebih menyakitkan dari luka fisik. Namun, di balik tembok rumah sakit itu, suara-suara mulai berbisik. Beberapa petinggi polisi merasa tersinggung atas viralnya video tersebut. Mereka bukan marah pada kebenaran, tapi marah karena aib mereka terbuka. "Kalau semua TNI ikut campur, rusak jalur komunikasi kita," ujar salah satu komandan dengan nada dingin. Keesokan harinya, Maya dipanggil oleh atasannya, Letkol Bram. Di ruangannya yang sejuk dan terorganisir, Bram menatap Maya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kau buat kita bangga," katanya singkat. Maya mengangguk pelan. "Tapi bersiaplah, ini akan jadi panjang. Tak semua orang suka aibnya dibuka, apalagi di depan rakyat." Maya menatap lurus ke depan. "Saya tidak takut. Yang saya lawan bukan institusi, tapi kelakuan busuk yang berseragam." Sementara itu, berita mulai berputar di berbagai media. TNI wanita hajar polisi gendut arogan menjadi tajuk utama. Tapi tidak semua berita jujur. Beberapa media yang disokong oleh oknum polisi mencoba memutar balik narasi bahwa Maya menyerang aparat tanpa dasar, bahwa ia melebihi wewenangnya sebagai militer. Beberapa opini dibayar,
komentar dimanipulasi. Di balik layar, Saman tidak diam. Ia menggunakan sisa koneksi kotornya untuk menyeret Maya ke pusaran hukum yang kelam. Maya mendapat surat pemanggilan dari pihak kepolisian. Kali ini bukan untuk menyelesaikan kasus Rehan, tapi untuk diperiksa atas dugaan penganiayaan terhadap aparat bertugas. Surat itu ditulis dengan bahasa resmi, namun di baliknya jelas ada niat menjebak. Rehan panik saat membaca surat itu. Mereka balas dendam, Kak, katanya. Tapi Maya tetap tenang. Kalau mereka ingin membuka semuanya, mari kita buka sekalian. Aku tidak akan mundur. Di malam yang sama, Letkol Bram menghubungi pengacara militer dan organisasi perlindungan prajurit. Ia tahu Maya bisa jadi korban permainan politik. Jangan biarkan dia berdiri sendiri, ujarnya kepada timnya. Maya boleh tegar di depan semua orang, tapi Bram tahu perang melawan sistem bukan hanya soal keberanian, tapi juga strategi. Ia menginstruksikan penyelidikan internal atas kerja sama polisi preman di terminal itu. Tak boleh ada lagi ruang gelap yang berlindung di balik lambang negara. Rehan, untuk pertama kalinya, ikut membantu. Ia mulai mengumpulkan saksi, mencari video dari warga, dan menulis kronologi kejadian secara rinci. Ia menyadari bahwa kakaknya selama ini telah berdiri sendiri untuk melindunginya. Kini saatnya ia berdiri di sampingnya. Bukan sebagai anak SMA yang takut, tapi sebagai adik yang mulai mengerti arti kehormatan dan keberanian. Di balik semua pergerakan itu, Saman juga menyusun siasat. Ia bukan hanya ingin membungkam Maya, tapi juga memulihkan wajahnya sendiri di depan atasan dan masyarakat. Ia menyuap beberapa pihak untuk membuat Maya terlihat brutal dan melanggar disiplin militer. Rencananya hanya satu, menjatuhkan Maya, bukan di jalan, tapi di meja hijau. Dan jika itu berhasil, bukan hanya Maya yang runtuh, tapi pesan bahwa kebenaran bisa menang di negeri ini. Hari itu datang seperti badai yang tak bisa dihindari. Maya mengenakan seragam lengkapnya, rambut diikat, rapi, wajahnya tenang namun tegang. Di hadapannya, ruang sidang kehormatan militer dan perwakilan sipil telah siap. Kamera media menyorot setiap langkahnya. Di meja hijau itu, ia bukan lagi seorang kakak pelindung, melainkan terdakwa dalam perkara pelanggaran disiplin militer dan penganiayaan aparat. Irama keadilan terdengar berat, seakan digiring oleh tangan-tangan tak kasat mata yang ingin mengubur kebenaran. Jaksa dari pihak sipil membuka sidang dengan suara nyaring, memutar video kejadian, tapi versi yang sudah diedit. Bagian saat Saman memalak dan menghina Rehan dipotong. Hanya bagian saat Maya membanting preman dan menendang Saman yang diperlihatkan. Suasana ruangan menjadi berat. Inilah bukti pelanggaran kekuasaan militer terhadap hukum sipil, ujar jaksa itu. Beberapa hadirin mengangguk pelan. Raut mereka mencium narasi yang sudah dikondisikan. Tapi Maya tetap berdiri tegak. Dengan suara tenang, ia meminta hak untuk memutar rekaman asli dari saksi warga. Hakim sempat ragu, namun Letkol Bram berdiri dari bangku belakang dan menunduk pada Dewan Majelis. Sebagai komandannya, saya menjamin bahwa apa yang hendak diputarnya adalah kebenaran yang tak bisa dibantah. Akhirnya, video asli diputar. Di dalamnya, semua terlihat jelas bagaimana Saman mempermalukan Rehan, menyuruhnya jongkok, hingga memukul helm adiknya. Ruang sidang mendadak senyap. Beberapa orang menunduk malu. Saman yang hadir di ruangan itu mulai gelisah, keringat membasahi pelipisnya. Ia tak menyangka bahwa semua akan terbuka secepat ini. Saya bukan menyerang aparat, kata Maya perlahan. Saya menghentikan kejahatan yang disamarkan oleh seragam. Dan saya akan lakukan hal yang sama, jika itu terjadi lagi. Suaranya menggema di ruangan, mengguncang dinding kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Jaksa sipil mencoba bertahan. Ia menyerang dari sisi prosedural, bahwa Maya bertindak di luar tugas, bahwa tindakan itu mencoreng hubungan antar institusi. Namun pengacara militer Maya membalas dengan satu pertanyaan tajam, lalu, siapa yang mencoreng lebih dulu? Seorang kakak yang melindungi keluarganya,
atau aparat yang menggunakan seragamnya untuk menindas? Pertanyaan itu menggantung lama, dan tak ada jawaban yang benar-benar bisa menutupinya. Rehan yang duduk di deretan belakang mengepalkan tangan. Ia ingin berdiri, ingin bicara. Tapi Maya menoleh sebentar dan menggeleng. Bukan karena ia tak ingin dibela, tapi karena ia ingin Rehan tahu bahwa perjuangan sejati bukan tentang emosi, tapi tentang keteguhan saat dunia mencoba membungkammu. Ia memilih tetap tegak, bukan hanya demi dirinya, tapi demi semua yang pernah diam karena takut. Majelis sidang meminta waktu untuk mempertimbangkan. Ruangan dikosongkan sementara. Maya duduk di luar, menatap langit biru yang ironisnya terasa lebih sempit dari sebelumnya. Di bangku seberang, Letkol Bram menghampiri. Apapun hasilnya, kau sudah menang di mata rakyat, katanya lirih. Tapi Maya tak menjawab. Baginya, belum ada kemenangan sampai hukum benar-benar berpihak pada yang tertindas. Belum ada kemenangan sampai sistem mengakui bahwa luka itu nyata. Di kejauhan, Saman mengangkat ponselnya dan menghubungi seseorang. Wajahnya pucat dan ketakutan. Ia tahu waktunya semakin tipis. Ia tahu perhitungan lama yang melindunginya mulai runtuh. Tapi ia punya kartu terakhir, dan kartu itu bisa menghancurkan Maya, bukan lewat hukum, tapi lewat darah. Dan di sanalah babak gelap yang sebenarnya baru dimulai. Malam itu hujan turun seperti ratap, membasahi atap rumah kontrakan Maya dan Rehan. Angin menggoyang pintu-pintu, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rehan baru saja selesai menaruh teh hangat di meja, saat Maya tiba-tiba menerima pesan singkat di ponselnya. Isinya hanya satu kalimat, "Kau pikir ini sudah selesai?" Disertai foto dirinya sedang keluar dari sidang tadi siang, dari sudut yang hanya bisa diambil oleh orang yang mengikutinya diam-diam. Maya menggenggam ponsel itu erat, jantungnya berdegup keras, bukan karena takut, tapi karena tahu musuhnya belum menyerah. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di luar pagar. Rehan berlari ke jendela dan melihat dua orang tak dikenal berteduh di bawah jas hujan gelap, menyalakan rokok, menatap rumah mereka tanpa kedip. "Kak, itu siapa?" bisik Rehan. Maya hanya berdiri, meraih gagang parang tua yang biasa ia sembunyikan di balik lemari, bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. "Kita tidak akan keluar malam ini. Tutup semua lampu, dan jangan bicara dengan siapapun." Suaranya rendah, tapi tak tergoyahkan. Sementara itu, di tempat yang gelap dan tersembunyi, Saman duduk bersama seorang lelaki berwajah kasar, bekas preman yang kini jadi penyambung lidah para mafia terminal. "Kau janji bereskan dia, kan?" kata Saman gemetar. Lelaki itu hanya tertawa, "Bukan cuma beres, tapi hilang dari peta. Tapi kau harus bayar lunas." Saman mengangguk cepat, memindahkan sejumlah uang ke rekening yang tak tercatat. Ini bukan lagi tentang harga diri. Ini tentang bertahan hidup, dan Saman bersedia menjual apapun demi menyingkirkan Maya selamanya. Esok harinya, Maya mendapatkan panggilan dinas mendadak, perintah pelatihan fisik di markas luar kota. Sesuatu yang aneh, karena biasanya tak dilakukan mendadak dan tanpa alasan jelas. Letkol Bram yang dicoba dihubungi tak menjawab. Ada yang tidak beres. Namun sebagai prajurit, Maya tetap berangkat, meninggalkan Rehan sendirian di rumah, dengan rasa tak enak yang menghantui sepanjang jalan. Sebuah skenario sedang dirancang, dan Maya tahu, kali ini bukan hanya dirinya yang jadi target. Beberapa jam setelah Maya pergi, dua pria datang ke rumah kontrakan dengan alasan ingin menanyakan alamat salah satu tetangga. Rehan membuka pintu, curiga, tapi masih mencoba sopan. Namun saat salah satu pria itu menyebut nama Maya dengan nada mengejek, Rehan sadar, ini bukan kunjungan biasa. Ia mencoba menutup pintu, tapi tangan kasar sudah menahan dan memaksa masuk. Dalam sekejap, meja ruang tamu terbalik, piring pecah, dan suara teriakan Rehan membelah siang itu seperti pecahan kaca. Di tengah pelatihan fisik yang dipaksakan, Maya menerima telepon dari tetangganya. "Dek Rehan dibawa dua orang gak dikenal. Rumahmu acak-acakan. Cepat pulang."
Tanpa pikir panjang, Maya melempar perlengkapan dan berlari keluar markas, meski tahu itu melanggar prosedur. Ini bukan lagi soal dinas. Ini soal darahnya sendiri yang sedang diincar oleh bayangan-bayangan masa lalu yang menolak dibersihkan. Ia lari bukan sebagai TNI, tapi sebagai kakak, sebagai manusia. Maya sampai di rumah saat senja hampir tenggelam. Rumahnya hancur, kaca pecah di mana-mana. Darah menetes dari ujung meja ke lantai. Tak ada Rehan, hanya selembar kertas kusut dengan tulisan tangan, "Kau ingin main perang? Ayo, kita selesaikan di tempat kami dulu." Maya menggertakkan gigi. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia telan semuanya. Kali ini, mereka menyentuh sesuatu yang tak boleh disentuh. Dan Maya bersumpah, dengan segala napas terakhirnya, ia akan mengambil kembali adiknya. Hidup-hidup atau mati dalam pertarungan terakhir. Malam kembali turun, namun bukan dengan ketenangan seperti biasanya, melainkan seperti denting lonceng kematian yang semakin dekat. Maya memacu motornya menembus hujan dan kabut, membelah malam menuju terminal tua di pinggiran kota, tempat terakhir yang tertulis dalam pesan penculikan Rehan. Di pinggir jalan, lampu-lampu padam seolah semua sedang berkomplot dengan kegelapan. Ia tak membawa bala bantuan, hanya satu pisau kecil di balik jaket dinasnya, dan dendam yang menggelegak di dadanya. Terminal itu tampak seperti bangunan mati, tak ada bas, tak ada suara, hanya gemeretak seng baja yang terguncang angin malam. Namun Maya tahu, tempat ini hidup dengan racun dan kekejian yang selama ini tersembunyi di balik transaksi harian. Langkahnya perlahan, matanya tajam menyisir tiap bayangan. Lalu dari dalam gudang kecil di ujung lorong, ia mendengar suara lirih seperti seseorang yang mengerang. Rehan. Tanpa pikir panjang, Maya menerjang pintu kayu lapuk itu dan melihat adiknya terikat di kursi, mulutnya dilakban, wajahnya babak belur. Tapi belum sempat Maya menghampiri, 4 pria bertopeng keluar dari balik tumpukan kardus dan tong oli. Salah satunya mengangkat besi panjang, menghantam ke arah Maya. Ia mengelak, tapi pukulan kedua mengenai bahunya. Ia terjungkal, tapi tidak tumbang. Dengan tatapan menyala, ia bangkit seperti singa betina yang terusir dari sarangnya. Pertarungan meledak di ruang sempit. Maya menghajar satu persatu dengan gerakan terlatih, tapi tenaganya mulai terkuras. Salah satu dari mereka menarik senjata tajam, menggores lengan Maya. Darahnya menetes ke lantai, tapi ia terus bertahan. Lalu, dari kejauhan, suara klakson motor terdengar, diikuti teriakan, "TNI! Tiarap semua!" Letkol Bram dan satu regu pasukan khusus datang, menyerbu masuk dengan senjata laras panjang dan lampu sorot. Gudang itu berubah jadi neraka dalam sekejap. Maya mengguncang tubuh Rehan, memotong talinya sambil menahan luka di lengannya. Rehan menggigil, tapi sadar. "Kau datang," bisiknya. Maya hanya menjawab dengan senyum penuh darah. Selalu, di belakang mereka, 2 dari penyerang ditangkap hidup-hidup, 1 melarikan diri, dan 1 lagi, pemimpin mereka, ternyata preman suruhan Saman, ditembak di kaki saat mencoba menyandera salah satu prajurit. Dunia mereka akhirnya runtuh, bukan karena hukum, tapi karena nyali seorang kakak. Esok paginya, berita membanjiri media sosial. TNI wanita selamatkan adiknya dari geng bayangan polisi arogan, menjadi viral. Namun yang lebih mengejutkan, satu dari pria yang tertangkap mengaku direkrut langsung oleh Saman, dan menyebutkan nama-nama petinggi yang selama ini melindungi jaringan preman polisi di terminal. Publik meledak, investigasi besar-besaran pun dimulai. Tidak ada lagi ruang aman untuk kebusukan berseragam. Maya tak mengejar pujian. Ia hanya duduk di ranjang rumah sakit, tangannya diperban, ditemani Rehan yang memegang erat jarinya. "Aku ingin jadi kayak kakak," kata Rehan pelan. Maya menoleh, tatapannya lembut. "Jangan jadi aku, jadilah lebih dari aku. Jangan tunggu semua rusak untuk kau melawan." Dan di luar jendela, fajar menyingsing, bukan sekadar pagi, tapi awal baru. Awal di mana kebenaran tak lagi sembunyi. Awal
Awal di mana keteguhan seorang kakak telah mengguncang sistem yang membusuk.